Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat ya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan berbagi atau sharing ya cara penggantian ganda kopling untuk Yamaha Mio Z ya. Kebetulan motor ini Mio Z tahun 2017. Gejala awalnya waktu dari posisi berhenti ya teman-teman ya. Mau jalan itu kayak getarnya itu parah ya teman-teman. Nah, waktu itu saya servis di bengkel, dia bilang ganda koplingnya nggak ori ya teman-teman ya. Jadi walaupun dibersihin paling 3 hari kemudian dia bilang redek lagi. Ternyata benar ya teman-teman ya. Ternyata benar-benar redek lagi. Akhirnya saya punya inisiatif, saya ganti sendiri ya teman-teman ya. Saya kebetulan ada waktu senggang, kemudian saya beli ganda koplingnya ya teman-teman. Alat-alatnya kebetulan saya juga ada ya teman-teman. Ini proses bongkar covernya ya teman-teman ya. Cover filter udaranya pakai obeng plus, sama cover untuk transmisi maticnya itu pakai kunci 8 ya teman-teman. Yang depan itu, yang paling depan yang ada busanya itu bisa pakai kunci 10 ya teman-teman. Shock letter T. Nah, ini proses penggantiannya ya teman-teman ya. Lepas dulu covernya. Nah, ini teman-teman. Itu mangkoknya atau dibilang apa itu ya, loncengnya itu emang kayaknya begitu ya teman-teman ya. Berkarat, nggak tahu ini karatnya karena mungkin suhunya panas atau kenapa jadinya berkarat. Kelihatan coklat ya teman-teman. Nah, ini waktu itu filter udaranya pecah, rumah box filter udaranya, jadi kotoran debunya pada masuk teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini untuk ngelepas loncengnya itu teman-teman, mangkok gandanya itu pakai kunci shock 24 ya teman-teman ya. Kunci 24 shocknya. Ini kebetulan saya punya tracker ya, tracker untuk puli belakangnya ini, untuk nahan puli belakangnya ini. Pakai balok kayu, papan ya bawahnya ya, biar nggak licin ya teman-teman ya. Sambil kita tahan trackernya, habis itu kita putar ya, kebalikan arah dari jarum jam ya teman-teman ya. Ini sudah kendor. Ini mangkok ganda koplingnya ya, belum ada gejala baret, masih lumayan halus. Sebenarnya ini bisa sambil ditekan ya, biar dia pulinya masuk ya. Sambil ditekan, diputar, jadi pulinya masuk ke dalam, dan untuk memudahkan melepas puli belakangnya ini berikut ganda koplingnya. Ini saya usahakan waktu masang fan belt ini posisi markingnya begini ya teman-teman ya. Nah, ini waktu ngelepas ganda kopling usahakan pakai kunci spesial tool ya untuk melepas ganda koplingnya. Ini murah ya teman-teman, saya beli kalau nggak salah 20.000 ya, saya beli online. Usahakan waktu ngelepas hati-hati ya, soalnya pernya ini kencang ya teman-teman ya. Kita tahan pakai kaki, begitu udah mau lepas habis itu kita tahan pakai kaki ya, kedua kaki kita.
Nah, usahakan waktu ngetok tadi pakai palu itu pakai kayu ya teman-teman, ya nggak langsung biar kuncinya awet. Nah ini kita lepas sambil kita tahan biar nggak cepret ya, soalnya kalau cepret lumayan itu kalau kena badan kita. Nah ini teman-teman ganda koplingnya ini sudah lepas teman-teman ya, murnya. Nah, habis itu kita lepas platnya ini teman-teman ya, plat pengunci ganda koplingnya ini kita lepas dulu snap ringnya ya. Usahakan waktu ngelepas snap ringnya ini pakai kain atau karet ya, biar snap ringnya itu dia nggak ini melejit ya. Kalau melejit nanti bisa hilang ya kalau dia melejitnya jauh, karena barangnya tipis dan kecil ya. Pakai kain biar nggak kemana-mana kalau dia melejit. Itu kita congkel ya platnya ini teman-teman ya, kita congkel pakai obeng ya teman-teman ya, pelan-pelan aja sambil kita ketok pakai palu dikit-dikit. Setelah itu kita lepas per gandanya ini teman-teman sama obeng minus ya teman-teman. Usahakan hati-hati jangan sampai ini kena tangan atau pernya melenting ya. Kalau pernya melenting, kalau hilang satu, kalau bisa harus beli tiga-tiganya ya teman-teman ya, biar performanya sama. Nah ini ganda koplingnya nggak ori ya teman-teman ya, jadi rencana mau saya ganti sama yang ori. Ini kalau yang nggak ori setiap dibersihin ya, paling lama 3 hari itu udah neredek lagi. Dia ukurannya sih sama, cuma dia ya beda tipis lah, paling 1 mili ada kali 1 mili ya, kayaknya sih ya kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak ngukur ya, cuma waktu saya lihat itu ada perbedaan sedikit gitu. Nah, dia sama dikasih garis-garis gitu ya, mungkin biar nggak neredek. Nah ini ganda kopling ya saya beli ya teman-teman ya, barangkali teman-teman nanti mau beli ini speknya ya, part numbernya ini ganda koplingnya yang baru. Nah, dan saya lihat dia ini ya kayak ada kampasnya itu, kayak ada nggak begitu apa istilahnya rigid ya, nggak kelihatan keras gitu, nggak kelihatan bagel istilahnya ya. Nah itu mungkin yang bikin dia nggak redek ya. Soalnya kalau yang tinggal ori baru tapi dia langsung redek teman-teman, walaupun sudah sering dibersihin. Nah ini tampilan yang ori ya teman-teman, kampas ganda yang ori, dia agak agak jerabut-jerabut gitu ya teman-teman ya. Dia separuh ya teman-teman ya, kampas ke besinya itu nempelnya cuma separuh ya. Mirip sama yang KW. Nah ini yang KW ya teman-teman, mirip. Ukurannya yang teman-teman yang mirip itu, kalau spesifikasinya itu tetap aja beda, harganya soalnya juga beda jauh.
Secara tampilan mirip, cuma dia dikasih garis-garis saja itu sama yang punya sebelumnya. Sekarang kita mulai proses perakitannya ya teman-teman ya. Kita siapin grease, terutama untuk area ini ya, yang dia masuk ini, pin yang masuk ke bos ganda koplingnya. Kita lumasin sedikit aja ya teman-teman ya, biar yang penting usahakan jangan belepetan ya. Nanti kalau belepetan kemana-mana, ke pulinya akhirnya nanti malah slip. Ini juga kita kasih sedikit aja untuk karet ini, rumah karet dampernya ya, sama ini sedikit aja. Minimal lancar ya teman-teman ya, kalau sedikit itu dia gerakannya lancar dan gak menimbulkan bunyi atau berisik ya teman-teman. Ini proses perakitan ganda koplingnya ya teman-teman ya. Setelah itu kita pasang pernya dengan obeng minus ya teman-teman ya. Waktu pasang hati-hati ya teman-teman, jangan sampai melejit. Kemudian kita pasang plat penguncinya ini. Usahakan hati-hati ya tadi ya, waktu pasang pernya jangan sampai melejit. Ini bekasnya ya, usahakan posisinya seperti sebelum kita bongkar ya, dia kelihatan itu sisi dalam dan keluarnya ya teman-teman ya, sisi luar dan sisi dalamnya. Ini setelah itu kita pasang snap ring penguncinya, kita pakai obeng ya, salah teman-teman, tang kombinasi ke obeng. Efek belum ngopi ini teman-teman. Nah ini puli belakangnya ini, dalamnya kita kasih grease juga ya teman-teman ya. Dan jangan sampai belepetan ya. Seumpama nanti sudah kepasang belepetan, usahakan langsung dilap ya, biar waktu mesin jalan dia nggak nyipratin yang lain yang jadinya slip malah. Nah, waktu pasang murnya ini teman-teman, usahakan hati-hati ya, jangan sampai kecepret sama pernya. Kita tahan pakai kaki. Setelah kita tahan, kemudian kita yang penting dapat berapa, masuk berapa drat gitu ya teman-teman ya. Setelah itu kita kencangin ya pakai penguncinya ini, spesial toolnya ini teman-teman ya. Nah, kita ketok sedikit aja nanti ya teman-teman, pakai palu. Nah, usahakan sih ketoknya pakai kayu ya, nggak langsung pakai palu gini ya. Kita lapisin sama kayu biar kuncinya awet ya. Ini pelan-pelan ini sebenarnya teman-teman, dia cuma untuk nahan aja. Setelah itu kita pasang sambil kita tekan ya, biar fan belnya masuk ke dalam. Kita tekan dan kita putar.
Ini udah saya putar ya teman-teman, maksudnya biar fan pelnya langsung masuk ke dalam, biar mudah waktu pasang. Ini agak gampang-gampang susah ya. Mungkin untuk teman-teman mekanik karena udah biasa ya, jadinya langsung cepet. Ini kebetulan saya waktu ini ada waktu senggang ya, saya coba oprek sendiri. Kemudian kita pasang loncengnya ya, rumah. Ganda kopling, kemudian kita pasang murnya. Habis itu kita kencangin sama kunci shock 24 ya, sambil kita tahan trackernya. Itu saya injak bawahnya teman-teman ya, biar nggak lari. Nih, setelah itu kita coba kita hidupin. Kebetulan saya ke alat-alatnya itu nyicil ya teman-teman, sedikit-sedikit. Jadi kalau ada senggang, motornya terasa kayak enak apa tuh, pengen nyoba sendiri. Apalagi zaman sekarang udah banyak ya info tutorial perawatan sepeda motor. Setelah itu kita pasang cover CVT nya ya teman-teman ya, matic-nya, transmisi matic-nya kita pasang covernya. Kita kencangin secukupnya ya teman-teman ya. Itu kemarin waktu saya servis ke bengkel dia pakai impact teman-teman, itu nggak pakai kunci letter T begitu. Kalau kunci impact begitu kan kita nggak tahu torsinya itu berapa. Saya itu kadang, duh ini motor bisa rusak ini drat-dratnya, mikirnya begitu. Kadang kalau nggak kepaksa banget, saya usahakan sih nggak ke bengkel ya teman-teman ya. Kalau ada waktu senggang kita perbaiki sendiri. Ya mungkin kalau bengkel kan dia memburu waktu ya teman-teman ya, jadinya dia semuanya pakai impact ya, bongkar pasangnya. Diusahakan mereka begitu, mungkin karena buru waktu juga ya. Ini proses perakitan kembali ya. Nah, waktu pasang ini kebalikannya waktu bongkar ya teman-teman ya, urut-urutannya. Rata-rata begitu ya teman-teman. Ini rumah filter udara ya, cover filter udaranya. Dan kita pasang kickstarternya, dia pakai kunci L ya teman-teman ya, baut untuk kickstarternya ini. Sekian ya teman-teman, sekedar berbagi atau sharing ya, cara penggantian ganda kopling di Yamaha Muse yang waktu itu gejalanya itu setiap dari posisi berhenti ke jalan tuh neredek parah ya teman-teman. Ternyata ganda kopling sebelumnya itu nggak ori,
Jadi setiap 3 hari itu harus di cleaning ya, kalau enggak parah banget rasanya, enggak enak. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya minta maaf ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.